Kisah ini mengisahkan seorang ibu tunggal 40 tahun yang baru bercerai, tiba-tiba jatuh cinta pada pria 25 tahun lebih muda. Awalnya cuma pelarian, tapi siapa sangka hubungan terlarang ini malah berubah jadi mimpi yang terlalu indah sampai kenyataan mulai menghantam mereka berdua. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Sandy. This was crazy. But I'm not a complete idiot. I know how I feel about you. But this doesn't make sense. Film dimulai dengan Sandy, yang sedang duduk dan menonton video ulang tahun putranya. Secara kebetulan, dia menemukan sebuah video yang menunjukkan suaminya berselingkuh dengan salah satu temannya tepat saat pesta ulang tahun putranya. Pada saat itu, dia berada di ruangan lain bersama putranya dan teman-temannya. Setelah itu Sandy memutuskan untuk bercerai. Molly Foster. Oh my God! Sandy memutuskan meninggalkan rumah dan pindah bersama anak-anaknya ke kota New York untuk memulai hidup baru. Di sisi lain, di jalanan New York, kita diperkenalkan seorang pria muda bernama Aram yang sedang berjalan bersama orang tuanya. Aram baru saja bercerai dengan istrinya, Alice, tetapi orang tuanya tidak senang dengan perpisahan itu. Mereka bilang dia gadis yang manis, tapi Aram memberitahu mereka bahwa Alice hanya bersamanya untuk mendapatkan izin tinggal resmi. Dia tidak pernah benar-benar mencintainya. Ibunya memberitahu dia bahwa dia telah mengatur wawancara kerja untuknya di sebuah pusat kebugaran wanita, tetapi Aram tidak tertarik dan mengatakan dia senang bekerja di kafe. Ibunya bersikeras, mengatakan bahwa dia lulusan perguruan tinggi dan bekerja di kafe tidak cocok untuknya. Ayahnya juga mencoba meyakinkannya, mengatakan bahwa dia sebenarnya dapat menerapkan apa yang dipelajarinya di perguruan tinggi untuk membantu wanita di pusat tersebut. Namun Aram menjelaskan bahwa dia tidak mempelajari wanita tapi ilmu sosiologi. Pada saat yang sama, Sandy pergi untuk wawancara kerja sebagai analis data agar dia dapat menghidupi anak-anaknya sendiri. Pewawancara meragukan kemampuannya karena dia tidak memiliki pengalaman formal di bidang tersebut. Tetapi Sandy menunjukkan kepadanya beberapa pekerjaan yang dia lakukan sendiri, dan pewawancara sangat terkesan dan dia mempekerjakannya di jaringan televisi olahraga. Sementara itu, Aram akhirnya setuju dengan orang tuanya dan pergi ke wawancara yang disebutkan ibunya. Setelah beberapa pertanyaan sederhana, dia diterima bekerja. Kemudian ia kembali ke kafe tempat ia dulu bekerja dan berbicara dengan temannya, Henry, yang mengatakan kepadanya bahwa ia perlu fokus pada masa depannya dan melupakan pacarnya yang telah memanfaatkannya. Henry mendesaknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pindah dari rumah orang tuanya, dan menjadi mandiri. Tepat saat itu, Sandy masuk ke kafe bersama anak-anaknya dan memberitahu Henry bahwa ia melihat sebuah pertanda bahwa pemilik kafe itu punya apartemen untuk disewa. Henry bilang pemiliknya sedang tidak ada, tapi menawarkan untuk menunjukkan apartemen itu sendiri. Dia bercanda bahwa jika Sandy butuh seseorang untuk menjaga anak-anak, Aram cukup pandai dalam hal itu dan bisa membantu. Tapi Sandy menanggapinya serius dan mengatakan akan mempertimbangkannya. Did you ever need one? How many more apartments do we have to look at? Sandy memeriksa apartemen itu, menyukainya, dan memutuskan untuk menyewanya. Kemudian, dia pergi ke gym bersama seorang teman dan mengatakan bahwa dia telah menemukan tempat tinggal untuk dirinya dan anak-anaknya dan bahkan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia mengatakan merasa hidupnya akhirnya berbalik setelah perceraian. Temannya tidak percaya dia bisa beradaptasi begitu cepat. Mereka meninggalkan gym dan pergi ke kafe untuk minum. Di sana, temannya mengatakan satu-satunya hal yang tersisa adalah bertemu dengan pria yang benar-benar bisa dia cintai. Sandy mencoba menghindari topik itu, tetapi temannya mengatakan dia sudah mengatur kencan untuknya dengan seorang dokter yang dikenalnya. Pada saat itu, Sandy melihat Aram dan memberitahu temannya bahwa dia mengenalinya dari iklan apartemen. Temannya mengatakan Aram terlihat terlalu muda untuknya, lalu memanggilnya. Sandy tiba-tiba menghentikannya, tetapi Aram yang fokus dengan musik tidak menyadari siapapun. Sementara itu, Aram menanggapi saran temannya dengan serius dan pergi ke pekerjaan barunya. Manajernya mengatakan kepadanya bahwa mereka biasanya menawarkan pelatihan terlebih dahulu, tetapi saat ini tidak ada waktu. Dia harus segera mulai bekerja. Manajernya memberinya seragam dan mengirimnya ke ruang bela diri. Aram bingung, tetapi tetap pergi. Sementara itu, Sandy dan anak-anaknya juga berada di pusat yang sama. Aram mengenakan pakaian pelindung dan memasuki ruang pelatihan. Instruktur bela diri tiba dan mulai memeragakan skenario pelecehan dengannya untuk mengajari para wanita cara membela diri. Latihan-latihan tersebut dilakukan secara langsung dan Aram menjadi boneka latihannya. Instruktur kemudian memperkenalkan latihan yang disebut lingkaran amarah, mengatakan bahwa latihan itu membantu melepaskan amarah batin.
Dia meminta seorang sukarelawan dan Sandy mengangkat tangannya. Ketika dia berdiri di depan Aram, dia mulai mengingat pengkhianatan suaminya dan melihat kilas balik video yang dia temukan. Dia benar-benar kehilangan kendali dan mulai menyerang Aram seperti dia adalah mantan suaminya. Dia terus memukulnya untuk beberapa saat sampai dia benar-benar kelelahan. Kemudian dia menangis terseduh-seduh. Aram menyadari dia menangis dan menenangkannya. Setelah itu, Sandy menyadari bahwa dia mengenalnya. It's okay. I know you. Kemudian, Sandy muncul di kafe tempat Aram sedang bekerja dan bercerita bahwa dia sedang mengalami masa sulit. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi dan memberinya hadiah. Dia juga bertanya, apakah Aram bisa menjaga anak-anaknya pada hari Kamis. Jelas Sandy menganggap leluconnya serius dan mengira Aram adalah pengasuh anak. Anak-anak mengetahui bahwa dia akan pergi berkencan dan Aram setuju untuk membantu. Would Thursday work? She has a date Sadie. with a big pin. So would 7 o'clock be okay? Oh, great. That's you, young man. Hari Kamis pun tiba dan Aram muncul di tempat tinggal Sandy. Dia menjelaskan jadwal tidur anak-anak dan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak ingin pergi berkencan, tetapi temannya memaksanya dan bahkan memilih waktunya. Aram menyuruhnya untuk pergi saja. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu Sandy pergi bersama pria yang dikenalkan temannya. Saat berjalan, mereka mulai berbicara dan saling mengenal. Tiba-tiba, pria itu meminta izin untuk menggunakan kamar mandi. Ketika dia keluar, dia menyentuh wajah Sandy dan mulai memuji kecantikannya. Sandy merasa sangat tidak nyaman. Kemudian di restoran, pria itu melakukan hal yang sama lagi, membuatnya semakin tidak nyaman. Akhirnya, dia naik taksi bersamanya dan mencoba menciumnya. Wanita itu merasa sangat jijik, melompat keluar dari mobil, dan kembali ke apartemennya, kesal dan marah. Dia merasa muak karena keadaan sampai pada titik di mana dia berkencan dengan pria yang menjijikkan. Aram mendengar omelannya, tetapi tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakannya. Kemudian wanita itu bertanya apakah dia bisa kembali keesokan harinya untuk menjaga anak-anaknya lagi. Dia mengatakan dia tidak punya uang untuk membayarnya sekarang, tetapi akan memberikannya besok. Aram mengatakan tidak masalah dan setuju untuk datang. Keesokan harinya, Aram sedang bekerja di kafe, mengobrol dengan temannya, ketika tiba-tiba anak-anak Sandy muncul. Mereka menyuruhnya bergegas karena ibu mereka telah meninggal. Mom is dead! What? Aram berlari bersama mereka seperti orang gila ke apartemen, tetapi ketika dia memasuki kamar tidur, dia menemukan Sandy bergerak. Dia memberitahu anak-anak bahwa ibunya tidak meninggal, dia hanya mabuk. Aram mencoba membangunkannya, dan ketika dia bangun, dia bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Aram mengatakan tidak ada yang terjadi. Kemudian dia meminta Aram untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah karena dia terlambat kerja, dan Aram setuju. Sandy pergi bekerja dan memulai harinya. Kemudian, manajernya memanggilnya ke kantor. Sandy merasa gugup, berpikir bahwa dia hampir dipecat. Namun, yang mengejutkannya, bosnya malah memberinya kesempatan untuk menulis episode untuk acara mereka, mengatakan bahwa ia melihat bakat menulis dalam dirinya. Sandy sangat bersyukur dan mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan promosi itu. Setelah bekerja, Sandy pergi ke restoran bersama Aram dan anak-anak untuk merayakan. Ia memberitahu anak-anaknya tentang promosi itu dan bahwa ia akan menulis untuk sebuah program TV. Semua orang sangat gembira. Aram mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki wajah yang cantik dan suatu hari nanti ia mungkin akan menjadi pembawa acara yang ia tulis naskahnya. Saat mereka meninggalkan restoran, Sandy mengenang dulu dia adalah orang yang teratur dan sekarang, ia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya ia tidak mengantar anak-anaknya ke sekolah sendiri. Ia meminta maaf, mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan. Aram mengatakan tidak perlu menjelaskan. Ia mengerti karena ia pernah merasakan hal yang sama setelah perceraiannya sendiri. Sandy terkejut mengetahui bahwa Aram pernah menikah dan bercerai, terutama di usianya yang masih muda. Aram mengatakan kepadanya bahwa ia telah menikahi seorang gadis bernama Alice, tetapi pernikahan itu sangat singkat. Alice hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan izin tinggal resmi. Alice adalah orang Prancis dan perlu tinggal di Amerika. Cara termudah adalah menikahi orang Amerika. Tapi kemudian dia mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan sepupunya. Jadi dia membiarkan istrinya tinggal untuk menyelesaikan masa tinggalnya dan kemudian menceraikannya agar tidak dideportasi. Sandy tertawa dan mengatakan bahwa dia adalah kebalikannya.
Dia berharap bisa mendeportasi mantan suaminya. Kemudian dia bertanya kepada Aram apakah dia bisa mengurus anak-anaknya setiap hari karena pekerjaan barunya akan menyita lebih banyak waktunya. Aram langsung setuju. Malam itu, ketika Aram pulang, orang tuanya ada di sana, dan mereka benar-benar menentang ide tersebut setelah Aram menceritakan situasinya saat ini. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menyekolahkan Aram hanya untuk menjadi pengasuh anak. Aram mencoba menjelaskan bahwa keluarga ini membutuhkannya, bahwa Sandy baru saja bercerai, memiliki pekerjaan baru, dan mempercayakan anak-anaknya kepadanya. Orang tuanya dengan enggan setuju, tetapi hanya jika dia terus melamar pekerjaan yang lebih baik, dan ingat bahwa ini hanya sementara. Suatu malam, Sandy pergi keluar lagi dengan temannya dan dua pria lain, meskipun temannya telah mengatur semuanya tanpa memberitahunya. Ketika para pria itu keluar untuk merokok, Sandy mengolok-olok mereka, mengatakan bahwa mereka sombong dan memiliki sikap yang ketinggalan zaman. Pada saat itu, dia menerima pesan dari Aram, yang berada di rumah bersama anak-anak. Temannya mengira dia berpacaran dengan Aram, tetapi Sandy menjelaskan bahwa Aram hanya menghubunginya dan memberi kabar terbaru tentang anak-anaknya. Temannya mengatakan bahwa jika dia berpacaran dengan Aram, itu masih lebih baik daripada dua pria yang sedang mereka ajak keluar. Kemudian dia menambahkan bahwa Aram baru berusia 25 tahun dan ada perbedaan usia yang cukup besar di antara mereka. Keesokan harinya, Sandy pergi bekerja dan menelepon Aram untuk menanyakan kabar anak-anaknya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan terlambat pulang karena dia harus menulis berita untuk acara tersebut. Dia meminta Aram untuk menjaga anak-anak, membuatkan mereka makan malam, dan menidurkan mereka. Aram setuju, lalu menutup telepon dan kembali bermain dengan anak-anak. That's a good job in the city. Ketika Sandy pulang kerja, dia menemukan Aram tertidur di sofa. Dia meminta maaf karena terlambat, tetapi Aram mengatakan tidak apa-apa dan dia bahkan telah membuatkan makan malam untuknya dan meletakkannya di meja. Dia berterima kasih dan memberinya 2 tiket pertandingan tinju, mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi karena temannya sibuk dan dia sering keluar akhir-akhir ini. Aram mengambil tiket tersebut, tetapi sebelum pergi, dia kembali dan bertanya apakah Sandy ada waktu luang pada hari Sabtu. Aram tidak ada teman yang bisa diajaknya lalu dia ingin mengajak Sandy pergi bersamanya. Saat mereka pergi, Sandy sangat bahagia dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah lama tidak merasa sebahagia ini, bahkan saat bersama mantan suaminya. Dia mengatakan bahwa dia bahkan tidak pernah punya kesempatan untuk mengatakan kepada mantan suaminya betapa tidak bahagianya dia. Dan bahwa bersama Aram, dia akhirnya merasa bisa berbicara dan mengekspresikan dirinya. Saat mereka sedang mengobrol, seseorang yang mengenal Aram datang dan mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang menolak tawaran pekerjaan mereka setelah diterima. Dia memberikan kartu namanya kepada Aram dan berkata jika dia berubah pikiran, hubungi nomor itu. Sandy terkejut bahwa Aram menolak tawaran pekerjaan besar hanya untuk mengurus anak-anaknya. Tetapi Aram mengatakan kepadanya bahwa ketika dia bersama Sandy dan anak-anak, dia merasa benar-benar bahagia, dan itulah yang benar-benar penting baginya. Sandy mulai jatuh cinta padanya dan mengatakan kepadanya bahwa sangat jarang menemukan seseorang seperti dia. Saat itu juga, pertandingan tinju berakhir dan salah satu petinju KO begitu parah, sehingga jatuh keluar ring menimpa Aram. Sandy membawanya kembali ke tempatnya karena dia terluka dan kesulitan melihat. Tiba-tiba, Sandy mendengar pintu apartemen terbuka dan ayah dari anaknya masuk bersama anak-anak. Dia memberitahu Sandy bahwa dia baru berada di kota untuk waktu yang singkat dan perilaku anak-anak itu di bus semakin buruk. Ketika mereka melihat Aram tidur di sofa, mereka berlari menghampirinya. Aram lalu membawa anak-anak masuk ke kamar untuk menidurkan mereka. Setelah itu Aram keluar. Dia mendapati Sandy tidak bisa berbicara karena hendak mengatakan kepada mantan suaminya bahwa dia perlu melampiaskan amarahnya. Aram lalu membantunya untuk mulai memaki suaminya. Dia mengatakan bahwa Sandy ingin mengatakan semua hinaan yang pernah diteriakannya kepada suaminya ketika dia memukulnya. Sandy menjadi marah dan mulai memaki mantan suaminya dengan keras hingga berlanjut di luar apartemen. Dia bahkan mencondongkan tubuh keluar jendela untuk terus berteriak padanya. Kemudian dia kembali kepada Aram dan mengatakan bahwa mereka akan pergi keluar bersama besok. Keesokan harinya, Aram berada di kafe dan memberitahu temannya Henry bahwa dia akan pergi bersama Sandy. Henry terkejut dan berkata, dia wanita berusia 60-an dengan anak-anak. Aram menjawab, dia baru berusia 40-an dan memiliki 2 anak. Henry kesal karena dia ada pertunjukan teater malam itu dan telah memberi Aram tiket. Aram mengatakan dia akan mengajak Sandy bersamanya agar Henry tidak marah. Namun,
Pertunjukan itu ternyata sangat membosankan dan penampilan Henry juga membosankan. Setelah pertunjukan, Henry mengundang mereka untuk merayakan dan mereka pergi bersamanya. Aram pergi untuk minum dan secara kebetulan, ia bertemu dengan mantan istrinya, Alice, di sana. Alice mengatakan kepadanya bahwa ia telah memikirkannya akhir-akhir ini, ingin meminta maaf, dan berharap untuk kembali bersama. Namun Aram tidak tertarik dan meninggalkannya. Setelah acara itu, hubungan Aram dan Sandy kini semakin erat dan mereka semakin romantis. The craziest place. Wow. I figured you went to a hotel or something. Oh, please. It was awkward and kind of tedious. I mean, he's a kid. Thanks for babysitting. Okay. Is Aaron peeing in you? No! That mean you and Mom are gonna have a baby? No! Conniving little liar. Oh, is he hiding in the hall? Dirty. Keesokan harinya, Sandy berada di gym bersama temannya dan mengatakan bahwa mereka kini berpacaran dan berencana untuk pergi keluar. Temannya mengatakan Aram masih muda dan mungkin bukan pria yang tepat untuknya, yang membuat Sandy kesal, tetapi ia tetap bertekad untuk pergi keluar dengannya. Mereka pergi ke rumah Aram untuk merayakan ulang tahunnya, yang memberi keluarga Aram kesempatan untuk bertemu Sandy. Mereka mengobrol dan memberinya hadiah ulang tahun. Setelah pesta usai, mereka pergi. Kemudian, manajer Sandy mengundangnya makan malam dan membawa Aram ikut serta. Semua orang terkejut dengan perbedaan usia mereka. Seseorang mulai mengejek Aram dan memintanya untuk membawa Pepsi alih-alih alkohol. Manajer itu mengatakan Aram seumuran dengan putranya. Aram menjawab dengan mengatakan kepada pria itu bahwa Pepsi itu dicampur, sebuah bahasa gaul yang menyiratkan bahwa rasanya tidak enak, bahwa pria itu jelas tidak tahu apa yang dia bicarakan, lalu meminta seorang pria memakai kacamata untuk membaca menu. Dia bercanda bahwa dia tidak membutuhkan kacamata orang tua karena dia masih muda. Semua orang tertawa dan Sandy senang dia tahu bagaimana menghadapi mereka. Setelah makan malam itu, Sandy kemudian bertanya kepada Aram mengapa dia tidak hidup seperti anak muda seusianya, berkeliling dunia, menikmati hidup, dan menjauh darinya. Aram mengatakan kepadanya bahwa momen paling bahagia dalam hidupnya adalah saat-saat yang dia habiskan bersamanya. I heard you the first time, and I love you too. Let's just take it slowly. Keesokan harinya, Sandy sedang bekerja berjalan bersama manajernya, yang memperhatikan bahwa dia tampak lelah dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Sandy mengatakan dia hanya kelelahan karena pekerjaan, tetapi manajernya curiga dia mungkin hamil. Sandy pulang dan melakukan tes kehamilan, terkejut mengetahui bahwa dia benar-benar hamil. Dia ragu-ragu untuk memberitahu Aram, tetapi akhirnya memberitahunya. Aram awalnya terkejut, dan Sandy mengira dia marah, tetapi dia meyakinkannya bahwa itu adalah momen paling bahagia dalam hidupnya, dan bahwa dia sangat senang menjadi seorang ayah, terutama bersamanya. Keesokan harinya, mereka mengunjungi dokter untuk memeriksa kehamilan. Dokter mengatakan Sandy sehat dan itu pertanda baik, tetapi kemudian mengejutkan mereka dengan mengatakan itu kehamilan palsu. Sebenarnya tidak ada bayi. Sandy hancur, keluar dari klinik dengan marah, berbicara sendiri dan berkata apa yang telah dia lakukan. Dia memberitahu Aram bahwa itu adalah kesalahan, bahwa itu seharusnya tidak terjadi, bahwa dia masih muda, dan bahwa dia merasa seperti memanfaatkannya. Dia juga mengatakan bahwa Aram masih tinggal bersama orang tuanya. Aram mengatakan mungkin dia masih tinggal bersama orang tuanya dan bekerja untuknya, tetapi dia mencintainya. Dan masalahnya adalah Sandy tidak tahu apakah dia membalas cintanya. Sandy mengatakan dia mencintai Aram dan anak-anaknya mencintainya, tetapi dia tidak melihat masa depan bagi mereka bersama. Dengan rasa yang menyakitkan, Sandy memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sandy, This was crazy. but I'm not a complete idiot. I know how I feel about you. But this doesn't make sense. Setelah mereka berpisah, masing-masing menjalani hidup mereka sendiri. Aram menerima pekerjaan yang sebelumnya dia tolak dan memutuskan untuk mengikuti saran Sandy untuk bepergian dan melihat dunia. Dia mengunjungi banyak negara dan kemanapun dia pergi. Sementara itu, Sandy telah dipromosikan di tempat kerja dan mulai muncul di TV seperti yang diprediksi Aram. Kini dia juga telah menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anaknya.
Suatu hari, di sebuah pesta kantor, pemilik stasiun televisi dan manajernya mengejutkan Sandy dengan mengumumkan bahwa dia akan menjadi pembawa acara baru. Sandy merayakan promosi ini bersama manajernya dan anak-anaknya. Di sebuah restoran, Sandy permisi untuk pergi ke kamar kecil dan bertemu Aram di sana. Mereka saling menyapa dengan hangat dan Sandy menceritakan semua yang terjadi baru-baru ini, promosinya, anak-anaknya yang semakin besar, dan putrinya yang lulus. Aram mengatakan dia melihatnya di TV dan menceritakan tentang hidupnya, bagaimana dia mendengarkan nasihatnya, dan berkeliling dunia. Dia juga mengatakan kini dia berumur 30 tahun. Kemudian seorang anak menyela pembicaraan mereka. Aram memperkenalkan Sandy kepada putranya. Sandy terkejut dan bertanya apakah dia sudah menikah. Aram berkata tidak. Itu putranya yang dia temui di salah satu negara yang dia kunjungi. Sandy tersenyum dan bertanya apakah anak itu punya ibu. Aram mengatakan mereka tinggal bersama sendirian dan dia belum menemukan wanita yang tepat. Sandy senang dan mengatakan dia sendiri juga belum bertemu siapapun yang cocok akhir-akhir ini. Kemudian ibu Aram datang dan berkata bahwa dia mengenali Sandy. Dia mengingatnya karena Aram membicarakannya setiap hari. Sandy lalu mengundang mereka untuk bergabung dengan mereka dan ibu Aram langsung setuju. Mereka semua duduk bersama dan disitulah kehidupan baru dimulai antara Aram dan Sandy. Nice to see you. It's been years. Yeah. Hi. What a surprise. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.